Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita Fatihah dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa shalihin wa jami'in masyayikh fiddin. Utusan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Asani, khususan ila Al-Imam Al-Ghazali amadana Allah bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi ulumi fi dharain fi kitabih al-arba'in fi usuluddin al-aslu al-awwal. Al-aslul awwal fi sarahit ta'am. Pokok yang pertama, kemarin kita sudah bahas, ada 10 pilar, 10 pokok yang di bagian yang ketiga tentang bab membersihkan hati dari sifat yang tercela. Jadi ada 10 sifat, kalau dikelompokkan itu ada 10 sifat yang tidak bagus, hal-hal yang tidak bagus ya, yang harus kita hindari sejauh-jauhnya. 10 sifat yang tercela itu di ranking yang pertama yaitu sarahit ta'am, yaitu rakus makan, makan berlebihan. Nah, ini hal yang sifat yang tercela dan harus dihindari. Kenapa? Kemarin kita sudah mulai dari awal, karena ketika orang makan kenyang, perutnya penuh, maka nafsu akan naik. Ketika nafsu akan kuat, maka akan sahabat itu akan dia kemudian mencari mangsa. Nah, itu bahasa mudahnya begitu. Nah, akhirnya dia mencari mangsa. Sementara untuk mendapatkan mangsa tersebut dia membutuhkan uang. Membutuhkan uang. Namanya nafsu udah tinggi, cari macam mana, butuh duit. Yang haram-haram tuh butuh duit untuk melampiaskan. Akhirnya orang menjadi syahwat cari duitnya tinggi gara-gara makan. Aku harus punya duit banyak untuk aku agar cita-citaku, kemauanku ini memenuhi syahwatnya ini terpenuhi. Akhirnya dia punya syahwat cari duit. Nah, kemudian setelah syahwat cari duit, ternyata orang cari duit ini yang paling mudah kalau punya pangkat.
Kalau udah punya pangkat cari duit senang, akhirnya dia punya syahwat untuk cari pangkat. Aku pokoknya harus jadi, harus menang. Tujuannya ujung-ujungnya apa? Duit. Nah, ujung-ujungnya duit. Nak ngotot-ngotot jadi pejabat, jadi pemimpin, ujung-ujungnya ternyata nak cari duit banyak itu. Kemudian setelah dia jadi, akan timbul sifat buruk lagi apa? Kal-kibir wa riya, sombong. Karena dulu niatnya sudah jelek, nak jadi pemimpin supaya dapat proyek banyak ini segala macam. Niatnya sudah jelek. Begitu sudah jadi, maka di situ akan timbul penyakit baru lagi, sombong, riya, merasa sombong. Riya, hasad, dengki, permusuhan, suka pamer, amal-amal dipamerin, dengki sama orang lain dapat pangkat dia tak suka, orang lain naik pangkat dia tak suka, dengki juga. Kemudian ada permusuhan. Ketika terjadi perebutan kekuasaan, maka di situ akan ada lagi setan lagi permusuhan. Ini musuh sama ini musuh sama ini musuh terus. Habis. Yang repot nih kadang-kadang zaman sekarang nih yang jadi tumbalnya nih orang awam. Orang kecil sekarang nih kalau time-time pemilihan ini jadi tumbal. Ya kan? Apa ikut babak belur. Tapi orang atas tujuannya dia punya kemauan masing-masing, dia punya tujuan masing-masing. Jadi kadang-kadang orang-orang awam ini masyarakat biasa cuma jadi alat saja untuk mensukseskan kemauan-kemauan mereka. Hati-hati, jangan mau diperalat ya. Tengok memilih pemimpin itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena yang lain. Karena dia ngasih duit lah, karena apalah, karena apalah. Karena Allah orang ini bisa memimpin tidak adil, tidak siapapun dia. Siapapun dia. Itu yang jadi standar adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang cinta kepada pangkat, ketika dia niatnya nak cari kekayaan, itu bahaya. Dia berkuasa pun akhirnya nak mengkayakan diri mereka saja. Orang kayak gini tak usah dipilih. Cari orang yang ikhlas, lillahi ta'ala, amalnya bagus ya. Tidak niat nak mengumpulkan kekayaan dan lain sebagainya. Jangan sombong. Wa ghairiha kal-kibri wa ghairiha wa ma ba'ujabidza al-batan. Jadi asal daripada semua sifat tercela itu adalah perut. Asal dari semua sifat tercela itu adalah perut. Berasal dari suka makan sangat kenyang, akhirnya jadi gila. Nafsu syahwatnya tinggi, gila harta, gila pangkat, dah punya pangkat, sombong, dengki, hasut, permusuhan. Asalnya semuanya dari perut. Nah ini, kadang-kadang seperti itu kita tidak terbayangkan seperti itu, nggak terbayang, nggak sampai tidak terpikirkan ternyata itu asalnya. Falihada adama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amraju faqala alaihi salam ma min amalin ahabba ila Allah taala minal ju'i wal atas. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menganggap begitu pentingnya, begitu agungnya urusan masalah lapar. Lapar ini suatu yang agung, yang mulia. Lapar. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amalin ahabba ila Allah ta'ala minal ju' wal atas." Tidak ada dari amal-amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lapar dan dahaga. Tengok, amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Lapar dan dahaga. Kenapa? Orang-orang yang lapar dia lemas.
haus lemes, nafsu tak ada, lemes. Jadi nak ngapa-ngapa ni tidak, nak gila pangkat, nak apa birahi tak ada. Nak sombong pun tak jadi, lemes badan, lapar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu malakutas samai man mal'abatnahu, tidak akan masuk ke alam malaikat langit malakutas sama orang yang memenuhi perutnya. Orang yang memenuhi perutnya. Orang kalau nak dekat dengan Allah, para salafus soleh, para aulia, tak ada yang malam ni kita makan apa ya, malam ini kita ikan tiga rasa, besok sate kambing, besok asam pedas, besok ini mana rumah makan yang belum kita pergi, jom kita pergi. Tak ada, itu orang awam. Yang urusannya dia pikir perut aja. Oh begitu, apa kekenyangan. Kalau dah kenyang ni nafsu naik ni, syahwat naik ni. Disitulah mulai kemaksiatan. Gara-gara perut aja. Masyaallah. Tidak ada dari amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lapar dan haus. Itu. Rasulullah SAW tidak akan masuk, Rasulullah bersabda tidak akan masuk ke malakutas sama orang yang memenuhi perutnya. Itu rasanya. Wa qala alaihi salam sayyidul a'mal al-ju'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpinnya amal itu lapar. Coba kita tengok dari puasa, apalagi puasa pertama, aduh lemah rasanya. Nak maksiat malas, nak maksiat ni tak selera, bagus kan? Perut lapar, coba kenyang, langsung ya semangat nak maksiat. Nak pergi ke masjid jadi ringan, ya, nak ibadah ringan, solat jamaah jadi ringan, zikir apa jadi kadang-kadang puasa saja. Maka dikatakan pemimpinnya amal adalah lapar. Masya Allah. Kalau kita ni paling takut nak lapar. Ada puasa Asyura pun tak puasa, takut lapar. 1 hari 2 hari Tasu'a Asyura dah lewat. Wa qala alaihi salam, al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'ami hiyal ibadah. Rasulullah SAW bersabda, tafakkur itu separuhnya ibadah. Tafakkur memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tafakkur tentang diri sendiri, ini ciptaan Allah luar biasa. Itu separuhnya ibadah. Jangan dipikir kita berpikir tentang ciptaan Allah itu tidak ibadah, itu ibadah. Duduk nengok ada ayam lewat, Masya Allah, ayam ni anak dari ayam, anak dari ayam, pasti dulu ada permulaannya. Permulaan ayam itu telur apa ayam? Kalau telur siapa yang menetaskan? Kalau ayam siapa yang bikin? Kan gitu. Pasti dia ada permulaannya. Terus macam mana ayam itu bisa jadi? Apakah simsalabim abrakadabra? Tidak mungkin. Pasti ada yang bikin. Dan pasti bukan manusia yang bikin. Ayam tuh yang kita makan tiap hari itu pasti bukan manusia yang bikin. Karena sampai hari ini tak ada seorang profesor pun yang bisa membuat seekor ayam. Jangankan seekor ayam, tai ayam dia tak bisa bikin. Ada profesor bisa bikin tai ayam, tak bisa. Maksudnya persis tak bisa. Kalau cuma sekedar warna dia apa dia, itu mainan namanya. Jadi ayam itu jelas yang bikin bukan manusia, ibu.
Ayam tuh jelas yang bikin, bukan manusia. Tapi dia pasti punya permulaan. Nah, kalau gitu, oh pasti ada Tuhan yang menciptakannya. Karena sampai hari ini orang paling bisa robot. Ada lagi bikin apa ayam, Bu? Tabungan plastik. Tuh ayam. Nah, itu aja lah apa bisa bikin tabungan tuh plastik. Atau pakai apa? Itu aja. Lebih tak ada yang bisa bertelur tuh, tak ada satupun manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini sehebat-hebatnya teknologi, seekor ayam kecil pun dia tidak bisa bikin. Itu berarti yang bikin ini Tuhan, yang bikin ini Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita yakin bahwa kita ini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia bisa membikin manusia. Kalau nak bikin manusia, tidak bikin kulit, bikin darah, tak bisa. Orang cacat di sininya, ambilkan dari pahanya, dipindah dagingnya. Cacat sini, ambil dari sini. Tak bisa bikin. Mana bisa bikin? Bikin plastik. Hah? Kena panas, meleleh. Nah, itu. Tak bisa bikin. Itu namanya tafakur. Ini tidak. Nengok ayam tak ada mikir. Mikir apa? Ya, tak ada mikir. Nah, ini namanya tafakur. Ada makhluk Allah kita pikirkan, pokok-pokok dan lain sebagainya. Matahari kita pikir, matahari itu macam mana ya, listriknya dari mana, kok bisa jalannya terus istiqomah dia. Coba sekali lari dia ke utara, sekali tuh ke selatan. Bingung kita nak ngatur kapan siang kapan malam nih, berantakan dunia nih. Itu berarti ada yang ngatur. Itu namanya tafakur. At-tafakur al-fikru nisful ibadah. Berpikir atau tafakur itu separuhnya ibadah. Wa qillatut ta'am hiyal ibadah. Sedikitnya makan itulah ibadah. Kenapa? Dengan sedikitnya makan ini ibadah kita yang lain jadi cantik. Kita jadi tidak terdorong kepada kemaksiatan. Asalnya dari sedikitnya makan. Nah, jadi makan itu sebenarnya tidak harus banyak. Nah, tidak harus banyak, sedikit gitu. Kemudian waqala alaihi salam afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkura. Orang yang paling utama di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling lama laparnya dan berpikirnya atau tafakurnya. Orang yang paling utama tuh orang yang paling lama laparnya. Kenapa? Kalau dia lapar, dia akan lebih selamat. Tadi seperti itu sifat-sifat yang buru, yang apa dia akan selamat. Jadi orang yang paling utama itu orang yang paling lama laparnya. Pas lapar. Terus perutnya selamat, syahwat tak tinggi, tak naik, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling lama tafakur seperti saya seperti yang tadi itu namanya tafakur. Wa abghadukum ila Allah ta'ala kulla ukulin syarubin na'umin akulin kulla akulin wa syarubin wa na'umin. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalian yaitu setiap orang yang banyak makannya. Satu, orang banyak makan itu tak disukai sama Allah. Makan kenyang, pikirnya perut aja. Kalau urusan makan dia berapa-berapa aja lah, habiskan semuanya. Kemudian sarubin, yaitu orang yang banyak minumnya. Minum ini, jus ini, ini, besok ini, habiskan. Penuh perut. Na'umin, dan banyak tidurnya. Nah, orang kalau perut tidak kenyang, luar biasa. Tidurnya banyak, maksiatnya banyak, ya. Sifat-sifat jeleknya timbul. Ibadahnya sedikit, itu perut kenyang, nafsu memang, subhanallah.
Wa qala alaihi salam ma mala ibnu adam bi'an sarran min batnihi hasbu ibnu adam lukaimat yaqumna sulbahu. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi perutnya, tidaklah seorang anak Adam memenuhi satu wadah yang lebih jelek daripada perutnya. Jadi memenuhi perut itu kalau kenyang betul itu jelek. Hasbubni Adam lukaimat yakumna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap-suap yang kecil yang bisa menegakkan tulangnya. Itu maksudnya. Orang makan itu bukan nak kenyang, tetapi agar nih tulang ini bisa tegak, bisa berdiri. Allahu Akbar. Kalau tak makan, menggetang untuk macam mana nak berdiri. Jadi orang makan itu apa? Sekedar biar tulang ini bisa tegak, bukan nak kenyang melampaui batas, supaya bisa ibadah, ya, bisa sholat, bisa kerja, cari nafkah. Itu maksudnya tuh. Bukan untuk enak-enakan saja memenuhi perut dengan yang sedap-sedap. Wa in kana la mahalata, kalau memang satu keharusan, maka kata Rasulullah fasulusun litu'amihi, maka sepertiga untuk makanannya, fasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minumnya, fasulusun li nafsihi, sepertiga untuk napasnya. Jadi makan itu perut ini bagi tiga, makannya sepertiga, minumnya sepertiga, napasnya sepertiga. Orang ini kalau udah terlalu kenyang, napas susah, terlalu kenyang. Tidak bukannya sepertiga untuk napas, tinggal 1/10 lagi untuk napas. Habis makan kenyang, minum banyak, yang untuk napas tak ada. Jadi standarnya dari Rasulullah, maka tuh sepertiga, minumnya sepertiga, kemudian nafasnya sepertiga. Jadi badan enteng, ringan, tak tumbang dan tidak menjadi punya efek negatif ketika terlalu kenyang. Wa qala alaihi salam inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiku majariya syaitani bil ju'i wal atas. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh anak Adam di jalan darah, ya, mengalir di tempat aliran darah. Setan itu mengalir di tubuh anak Adam itu di aliran darah, berarti darah itu lewatnya pakai apa? Urat, ya, urat nadi itu yang ada darahnya. Setan tuh jalannya di situ, ibu-ibu. Nah, jadi kalau urat tuh yang penuh darah, setan tuh di dalam, itu di tubuh anak Adam. Kata Rasulullah SAW, fadayyiku majariya syaitan bil ju'i wal atas, sempitkan tempat jalannya setan itu dengan lapar dan dahaga. Orang ketika lapar, Bu, ini urat-uratnya ini nyempit ini. Tapi ketika kenyang ngembang urat-urat itu. Di situ setan laju dia. Jalannya lancar. Karena urat peredaran darahnya itu mengembang semua nadinya itu. Nah, itu seperti ini bahasanya Rasulullah. Ya, setan itu, makanya kenapa orang kalau kenyang betul itu nadi yang tempat peredaran darahnya itu kembang. Makanya orang kalau udah kenyang itu nafsunya kuat nafsunya itu. Nah, itu disebabkan apa? Setan ligat di dalam karena jalannya itu lapang.
Kata Rasulullah, sempitkan jalannya setan dengan lapar dan dahaga. Makanya di bulan suci Ramadan khususnya, yang kita berpuasa, itu setan tuh jalannya diseret karena orang pada puasa. Makanya kita lebih ringan untuk ibadah, jadi malas nak maksiat. Jadi maksudnya lebih perjuangannya lebih enteng. Ya, untuk melawan, untuk meninggalkan maksiat itu lebih enteng. Perjuangan untuk melakukan ibadah itu lebih enteng karena darah urat-urat ini nyempit sehingga setan tidak bebas lalu lalang melakukan operasinya. Wa qala alaihi salam li Aisyah, li Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Adimu qar'aba bil jannah yuftah lakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu-ibu kepada istrinya Sayyidah Aisyah, selalulah engkau teruslah engkau mengetuk pintu surga, maka dia akan dibuka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nih Bu, kalau bertamu ketuk tok 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 belum dibuka, ketuk lagi tok 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 belum buka. Umpamanya nih tok 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 belum buka, sabar ya dulu, belum buka juga, mungkin orangnya masih tidur, masih apa, tok tok tok, mesti suatu saat itu dibuka, gitu loh. Begitu juga dengan surga, adimu qar'aba bil jannah yuftah lakum, terus meneruslah engkau mengetuk pintu surga, maka dia akan dibuka untuk kalian. Qalat kaifa nudimu, Sayyidah Aisyah ketika dibilangin suaminya begitu, yaitu Rasulullah, bagaimana caranya kita ini terus mengetuk pintu surga ini? Bagaimana caranya, kata Sayyidah Aisyah kepada suaminya. Qala alaihi salam bil ju'i wal dhama wal dham'a. Bil ju'i wal dham'a, yaitu dengan cara lapar dan dahaga. Jadi orang puasa, ya, ataupun ketika hari-hari biasa nih, maksudnya jangan terlalu kenyang gitu. Tapi kalau ju ini atau wazama, ini biasanya itu bermakna puasa. Puasa, orang berpuasa itu benar-benar mengetuk pintu surga, maka suatu saat itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Asir fit ta'limil ju', rahasia di dalam mengagungkan lapar. Apa sih rahasianya mengagungkan lapar? Maksudnya menganggap lapar itu sesuatu yang wow, yang penting sekali lapar. Oh, masih satu hadis lagi. Wa qala alaihi salatu wasalam, kulu wasrabu fi ansafil butun, fa innahu juz'un minan nubuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan dan minumlah di setengah perut, karena itu termasuk satu juz dari kenabian. Makanlah dan minumlah setengah perut, karena sungguh itu termasuk satu juz dari kenabian. Ini menunjukkan apa? Para nabi itu tak ada makan kenyang-kenyang. Kalau tadi sepertiga makan, sepertiga minum, ini sudah lebih setengah. Nah, yang sepertiganya nafas. Nah, 2/3 lebih setengah. Kalau ini lebih sedikit lagi, kulu wasrobu fi ansafil butun, makanlah kalian, minumlah kalian di setengahnya perut, berarti lebih sedikit lagi. Tengok macam mana. Makanya kata Rasul, makanlah kamu sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Bukan makan tunggu lapar, enggak. Tunggu lapar tak bagus, terlalu lapar. Jangan, sebelum lapar sangat makan, berhenti sebelum kenyang. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan tak boleh kenyang-kenyang. Kalau kita ini memang orang baik-baik, orang dermawan, nambah, kan? Mesti. Aduh, kadang-kadang nih macam mana nih? Para wali nyuruh jangan banyak-banyak, tuan rumah nyuruh nambah, sedap pula lauknya. Aduh, ayah nih makan terus.
Nah, ini penting urusan makan ini, dan di zaman kita sekarang ini tidak terlalu diperhatikan, nggak terlalu diperhatikan. Padahal ini suatu yang luar biasa yang harus diperhatikan. Asir fi ta'dhimil ju', rahasia di dalam mengagungkan, menganggap maksudnya pentingnya lapar ini. La'allaka tastahi an ta'lama sirra fi ta'zimil ju'i wa munasabatihi li tariqil akhirah. Falam anna lahu fawaidun katsirah walakin yarju'u usuluha ila sab'in. Kalau engkau kepingin tahu rahasia daripada lapar itu, pentingnya lapar itu, ya, dan hubungannya apa dengan menuju jalan akhirat. Apa sih hubungannya lapar dengan menuju akhirat ini? Fa'lam anna lahu fawaidu katsirah. Bahwa anna lahu fawaida katsirah. Bahwa sesungguhnya dia mempunyai faedah yang banyak. Lapar tuh faedahnya banyak. Tetapi semuanya akan kembali kepada 7 perkara. Ihdaha safa'ul qalbi wa nafadul basirah. Yang pertama yaitu beningnya hati. Orang yang perutnya lapar itu hatinya bening. Kebalikannya orang yang terlalu penuh perutnya, hatinya gelap. Jelas, hatinya gelap. Tapi kalau perutnya tak kenyang, kosong, lapar, itu hatinya bening. Nah, setan kalah. Setan itu menang kalau kita kenyang. Kalau kita lapar, setan kalah. Nomor 1, beningnya hati. Wa nafadul basirah, dan tembusnya basirah, mata hati. Masya Allah, mata hatinya, mata batinnya pun kuat jadinya ketika lapar. Tapi ketika kenyang gelap. Fa innas sab'a yurithul al-baladah wa yu'mil qalba. Karena sesungguhnya terlalu kenyang itu bisa menyebabkan kebodohan. Tengok, kalau ada orang sukanya makan, gak hitungan makan, itu biasanya IQ-nya tuh rendah. Makan, kalau urusan makan, itu biasanya tuh IQ-nya tuh rendah, ya. Betul. Karena sesungguhnya terlalu kenyang itu bisa menjadikan bodoh, beladah, wa yu'mil qalba, dan bisa membutakan hati. Jangan kenyang-kenyang, hati jadi buta. Ngapalah, macam perasaan tak ada, belas kasihan tak ada, ini akhlaknya jadi jelek, entah kenapa, busuk. Kenapa? Usut punya usut. Dia ini orang yang paling suka makan sekenyang-kenyangnya. Hatinya jadi gelap, busuk, jadinya sifat-sifatnya juga tidak baik, ngumpul di situ. Ini ternyata ujung-ujung kenapa orang perilaku orang ini kok macam-macam, kok tak bagus. Diusut-usut ternyata sebabnya makan yang terlalu penuh perut ini. Itu yang halal. Kalau udah makan, udah kenyang sekali, haram, tambahlah, hancurlah. Makan haram tuh, jangankan kenyang, sangat tak kenyang pun jadi masalah. Hati-hati. Ini urusan makan ini harus dijaga bagi orang yang kepingin untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, man aja'abatnahu azumat fikratuhu wa fatina qalbuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaparkan perutnya, maka akan besar tafakkurnya, fikratuhu, pikirannya akan besar.
pikirannya akan besar. Wa fatina qalbuhu, dan hatinya akan pandai. Jadi maksudnya di tengah-tengah nih, bukan lapar sangat sampai nggak bisa mikir, enggak lah. Maksudnya ini jangan sampai kayak begitu. Jadi orang yang bisa menjaga perutnya dari sangat kenyang itu biasanya orangnya enak, berpikirnya juga bagus, cerdas, ya. Wala yakfa anna miftah sa'adatil al-ma'rifah, maka tidak diragukan lagi sesungguhnya kuncinya kebahagiaan di akhirat adalah makrifah. Wala tunalu illa bisafa'il qalbi, maka makrifat itu tidak akan didapatkan kecuali dengan beningnya hati. Hatinya bening, ya. Falidzalika kana al-ju'u qar'u babil jannah. Maka dari itulah lapar itu disebut mengetuk pintu surga. Karena dengan lapar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makrifah. Makrifah, dengan adanya makrifah maka berarti itu adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat, berarti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor satu, faedahnya lapar. Kemudian yang kedua, adzaniyatu riqatul qalbi hatta yudrika bi ladzatal munajat. Yang kedua faedahnya lapar apa? Hati ini lembut. Maka dengan lembutnya hati, maka orang akan merasakan nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ketika lembut nih, munajat jadi enak kepada Allah. Terasa enak. Khusyuk, hati lembut. Coba hati beringas, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi memang dia sedang beringas, ya tak masuklah. Yang apa nih, kelazatan orang berzikir itu ketika ada riqatul qalbi, yaitu lembut hati. Lembut hati itu sebabnya apa? Perut lapar, maksudnya tidak kenyang-kenyang berlebihan. Hatinya jadi lembut. Orang puasa hatinya lembut, tak beringas. Itu. Dengan demikian ketika dia bermunajat, dia akan mendapatkan, merasakan kelazatan munajat. Wa yata'assara bidzikri, dan dia akan mendapatkan efek dari zikir. Orang kalau perutnya lapar, itu ketika untuk berzikir dia akan lebih mendapatkan efek zikir itu tadi. Khusyuknya dapat, apanya dapat. Beda dengan orang kenyang, zikir langsung ngantuk, ngantuk gitu ya, kenyang dapat. Nah, apalagi nak khusyuk tadi. Orang kalau nak khusyuk perut zikir jangan kenyang-kenyang. Pada kenyang Ustaz ini panjang betul zikirnya. Gitu aja. Orang zikir nak khusyuk, dia bilang gitu pula artinya. Itu karena kekenyangan perutnya. Jadi orang kalau tidak kenyang berzikir, orang duduk bersama sejajar. Berzikir yang dilapaskan sama, tetapi yang satu perutnya kosong, yang satu kekenyangan, hasilnya jauh berbeda. Tapi kita melihat casing aja. Ini duduk-duduk, dapatnya beda. Walaupun yang dilafazkan itu sama persis. Ini karena urusan perut. Dan perut ini masih sedang bahas yang halal nih. Ini sedang bahas yang halal yang masuk ke dalam perut. Kalau yang haram sudah kita lewatkan. Kalau udah haram, dah tak usah dibahas lagi lah. Nah itu. Nah ini berbeda. Jadi kalau kepingin merasakan nikmatnya zikir, maka janganlah penuhi perut. Wa yatathar bi dzikri wal ibadah, maka akan lebih merasa di dalam berzikir, ya, efeknya, dan juga di dalam beribadah. Wa qala Junaid, Al Imam Junaid mengatakan, ya jalu ahadukum bainahu wa baina qalbihi mihlatan minat ta'am.
wa yuridu ayyajida halawatal munajah. Wala yaqwa 'alaika ana ahwalal qalbi min al-khasyati wal khawfi wal riqqah wal munajah wal inkisar bil haibah min mafati abwabil jannah wa in kana babul ma'rifah fawqahu wal ju'u li hadzal bab. Kata Imam Junaid, seorang di antara kalian menjadikan antara dia dengan hatinya, maksudnya ini ada pemisah, menjadi yang membataskan antara dia dengan hatinya makanan, karena makannya terlalu kenyang. Antara dia dengan hatinya ini sebetulnya ada yang nutup makanan. Makan kalau terlalu kenyang, hati itu tertutup. Baru dia tidak halawatal munajat, sedangkan dia menginginkan nikmatnya munajat, dia tak bisa. Nikmat munajat itu dari hati. Sementara orang ini kalau makan banyak, hatinya ini tertutup oleh makanan tadi. Maka ketika bermunajat dia tidak akan merasakan nikmatnya munajat, nggak akan merasakan nikmatnya zikir. Dan tidak wala yaqu 'alaika anna ahwalal qalbi min khasyah, tidak maka dan tidak samar bagimu sesungguhnya keadaan hati seperti rasa takut, ya, kemudian rasa lembut, munajat, kemudian rasa hati ini inkisar, maksudnya pecah hati ini rasanya, maksud rendah, merasa apa nih ya, hina. Bil haibah, dengan haibahnya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kunci daripada kunci surga. Karena babal ma'rifati fawqahu, walaupun pintunya ma'rifat itu di atasnya lagi. Dan malapar ini adalah mengetuk pintu ini, yaitu pintu surga. Karena begitu faedahnya lapar. Semoga bermanfaat. Kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.